Cuaks Channel. Materi kita hari ini sangat menarik loh, di mana kita akan membahas mengenai cara Yesus menggunakan logika dalam mengajar dan berargumentasi. Namun sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami terlebih dahulu. Hai semua, perkenalkan nama saya Mispa Adini. Saya akrab disapa Mispa. Perkenalkan nama saya Racia Batman Santa, biasa dipanggil Kia. Perkenalkan nama saya Sunyani Pemalayakan, akrab disapa Suli. Perkenalkan nama saya kali ini yaitu cara Yesus menggunakan logika dalam mengajar dan juga berargumentasi. Sebagai pertanyaan pembuka kita hari ini sekaitan dengan materi yang akan kita bahas, menurut kedua narasumber kita, apa itu logika dan juga argumentasi? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, yang saya pahami mengenai logika dan argumentasi, kalau kita berbicara tentang logika sekaitan dengan materi kita, logika itu dapat saya artikan sebagai yang masuk akal. Nah, bisa dikatakan juga logika itu adalah ilmu yang mutlak. Artinya bahwa logika itu tidak dapat berubah. Logika adalah yang masuk akal. Jadi segala hal yang diargumentasikan dan yang diberikan, yang dikeluarkan adalah yang masuk di akal dan dapat diterima. Nah, kalau bertanya mengenai argumentasi, yang sejauh yang saya paham tentang argumentasi masih berkaitan dengan logika. Jadi argumentasi itu adalah bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan apa yang masuk akal itu, apa yang dianggapnya sebagai benar, dan argumentasi itu adalah cara untuk mengeluarkannya atau mengkomunikasikannya, cara untuk menyebutkannya, cara untuk mengeluarkan apa yang benar dari apa yang di dalam pikiran seseorang itu yang sebagai landasan mereka yang benar. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang arti argumen dan logika, ada pertanyaan inti yang muncul, yaitu bagaimana cara Yesus menggunakan logika itu dalam pengajaran dan argumentasinya. Nah, tadi saudari bertanya bagaimana Tuhan Yesus itu atau Yesus itu menggunakan logikanya dalam mengajar dan juga berargumentasi. Nah, menurut sumber-sumber yang kami baca sebagai narasumber, Tuhan Yesus atau Yesus itu menggunakan 3 hukum dalam logikanya untuk mengajar dan berargumentasi. Hukum yang pertama adalah hukum identitas atau the law of identity. Nah, hukum ini mengatakan bahwa jika satu pernyataan itu benar, maka pernyataan itu dapat diartikan yang paling benar. Contoh, ketika saya mengatakan ini gelas, maka ini dapat diartikan dengan gelas, tidak ada arti lain selain gelas. Nah, kemudian yang hukum yang kedua yang Tuhan Yesus pakai adalah hukum tidak ada jalan tengah atau the law excluded middle. Jadi hukum itu tidak punya jalan lain, hanya punya satu pilihan. Seperti namanya yang dikatakan tidak ada jalan lain, maka hanya ada satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Jadi hukum itu dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran. Jadi di luar dari kebenaran yang dikatakan Allah tidak ada kebenaran yang lain. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah hukum kontradiksi atau biasa disebut juga hukum non kontradiksi. Nah, hukum ini adalah yang mengatakan bahwa ketika ada satu hukum A dan non A, dia dikatakan A, hanya dapat dikatakan A, tidak dapat dikatakan B, atau tidak dapat dikatakan non A. Jadi hukum itu hanya berdiri sesuai dengan
tempatnya. Jadi hukum itu hukum tidak ada non kontradiksi, artinya dalam satu pernyataan tidak bisa dikatakan ada yang benar dan ada yang salah. Jadi hukum itu tetap berdiri, dia dikatakan benar kalau benar dan dia dikatakan salah kalau salah. Jadi dia tidak bisa berubah-ubah pengertian, tiba-tiba jadi benar dan tiba-tiba jadi tidak benar. Jadi itu non kontradiksi. Jadi kalau dikatakan kontradiksi berarti kan ada yang berlawanan. Nah, hukum ini juga bisa dikatakan non kontradiksi karena dia tidak berlawanan. Dia tidak berlawanan. Jadi ketika dikatakan itu benar, maka itu benar, tidak dapat dikatakan ada yang berpengertian bahwa itu tidak benar. Itu dari saya. Menanggapi jawaban saudara tersebut, sedikit menyinggung di dalamnya mengenai penalaran. Nah, bagaimana bisakah saudara menjelaskan atau narasumber menjelaskan kepada kami mengenai bagaimana itu penalaran logika Yesus dalam mengajar? Pertanyaan dari Sudian yang mengatakan penalaran apa yang digunakan Yesus dalam argumentasi serta logika. Nah, di sini saya akan memberikan dua jawaban, yaitu penalaran a priori dan penalaran reduksio ad absurdum. Nah, a priori ini adalah argumentasi yang memiliki dua jawaban yang dianggap benar. Misalnya A adalah jawaban yang benar dan B adalah jawaban yang benar. Nah, B ini adalah jawaban yang memiliki banyak argumentasi dan bukti sehingga jawaban B lah yang kemudian dianggap paling benar. Iya, menyambung dari jawaban dari saudara Jufri, memang benar dikatakan bahwa dalam Yesus menggunakan logikanya untuk berargumentasi dan mengajar, dia menggunakan juga dua penalaran. Yang pertama adalah penalaran fortiori dan yang kedua penalaran reductio ad absurdum. Jadi yang dimaksud adalah reductio ad absurdum itu adalah bahasa Latin. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengurangi kemustahilan. Jadi kenapa sampai Tuhan Yesus memakai redaksi ini, penalaran ini? Itu dikarenakan pada saat itu masih teman-teman ingat kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dan kemudian orang Farisi dan orang Saduki membantah hal itu. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan oleh Yesus sendiri? Nah, Yesus membantah itu dengan menggunakan penalaran reductio ad absurdum. Dia mengatakan bahwa redaksi ini, penalaran ini adalah argumentasi yang mencoba untuk membantah sesuatu yang kejadian yang tidak bisa dihindari. Nah, seperti contoh adalah Tuhan Yesus yang mengusir setan itu mungkin bagi orang-orang Farisi dan orang Saduki tidak masuk akal dan tidak mustahil, tidak dapat seorang manusia yang mengusir setan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir setan dari tubuh manusia yang lain. Jadi makanya Tuhan Yesus membantah hal itu, membantah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dengan penalaran reductio ad absurdum. Di balik penalaran yang digunakan Yesus, bagaimana tentang kekonsistenan Yesus dalam mengajar? Iya, berkaitan dengan pertanyaan dari saudari yang mengatakan bahwa bagaimana dengan kekonsistenan Yesus. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai hukum-hukum logika yang Yesus pakai, kemudian penalaran yang Yesus pakai dalam berargumentasi, menunjukkan logikanya. Lalu bagaimana kekonsistenan Tuhan Yesus untuk menunjukkan penggunaan hukum logika itu dan penalaran itu dalam pengajarannya. Nah, dengan pasti dapat dijawab bahwa dalam Yesus menggunakan logikanya, hukum-hukum logika dan penalarannya sudah pasti konsisten. Yesus bukan hanya sekedar konsisten dalam berbicara dan juga berargumentasi, menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak dilakukan. Jadi terlihat kekonsistenan Tuhan Yesus dari situ, terlihat kekonsistenannya dari perilakunya. Jadi dia mengatakan kemudian
berdampingan dengan Yesus yang konsisten dalam ucap, tentu Yesus tidak mengajak dengan sembarang saja, tetapi tentu Yesus mempunyai landasan dalam mengajak itu. Berkaitan dengan pertanyaan dari saudari Rakia yang mengatakan bahwa tentu dalam kekonsistenan Tuhan Yesus mengajar, tentu apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan tentu bukan hal yang sembarangan. Jadi dia mengeluarkan segala pengajarannya sudah tentu ia punya landasan. Tidak mungkin ia berbicara, mengajar kalau dia tidak punya pegangan. Nah, berbicara mengenai pegangan dan landasan, ada sebuah kata yang mewakili, yaitu presuposisi. Nah, presuposisinya adalah sebuah argumen yang dipegang oleh argumentator untuk dijadikan landasan. Jadi sebelum ia mengeluarkan apa yang ia ingin sampaikan, apa yang ingin ia ajarkan, dia sudah jauh lebih dulu memegang landasannya. Jadi apa yang ia katakan, ia sampaikan, dia sudah jauh lebih memegang itu, dia sudah jauh lebih duluan mempraktekkan hal itu, mempercaya hal itu, dan berlogika atas argumen itu sebelum ia mengeluarkannya, sebelum ia mengajarkannya kepada semua orang, termasuk pada murid-muridnya. Dan ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi pegangan dia untuk berlogika dan berargumentasi dan dalam pengajaran. Wow, sungguh sangat menarik diskusi kita pada saat ini, yang dimana kita sudah mengetahui bagaimana cara Tuhan Yesus menggunakan logika dalam berargumentasi. Kita tiba dalam kesimpulan bahwa memang benar Yesus menggunakan logikanya dalam mengajar dan juga berargumentasi. Kemudian kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari kedua narasumber bagaimana Yesus menggunakan 3 hukum dalam berlogika. Yang pertama yaitu hukum identitas, kemudian yang kedua hukum tidak ada jalan tengah, kemudian yang ketiga yaitu hukum non-kontradiksi. Dan juga sudah kita dengar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menggunakan penalarannya, dan ternyata Yesus sungguh konsisten dalam menggunakan logikanya dalam berargumentasi. Ya, mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Kamsahamnida.